Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam khotbah minggu kita hari ini, yaitu Minggu Infokapit, tanggal 9 Maret 2025. Firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21, dengan tema iman timbul dari pendengaran. Bapak Ibu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya mau bacakan ini kepada kita, dan camkan baik-baik di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah Anda percaya bahwa dalam setiap kata dari firman Tuhan itu memiliki kekuatan yang dapat mengubah hidupmu? Kalau engkau menjawabnya dengan ya, lantas seberapa tajamkah pendengaranmu akan firman Tuhan? Dan seberapa besarkah kerinduanmu untuk mendengarkan firman Tuhan itu sendiri? Apakah Anda menyadari bahwa pendengaran yang tajam terhadap firman Tuhan dan kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu adalah kunci untuk pertumbuhan imanmu? Nah, saudara-saudara, pertanyaannya kemudian, bagaimanakah Anda atau kita melatih diri untuk mendengarkan firman Tuhan? Ini penting sekali saudara-saudara. Harus kita pertanyakan di dalam hati kita. Karena saudara-saudara, ada banyak orang yang mengalami momen di mana iman itu tumbuh secara signifikan setelah mendengarkan firman Tuhan. Iman itu tumbuh secara signifikan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi persoalannya saudara-saudara, tidak untuk semuanya orang yang mendengarkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam iman secara signifikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, kenapa bisa demikian? Ini menjadi satu renungan buat kita dan sekaligus evaluasi. Kenapa
tidak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak mengalami pertumbuhan iman yang signifikan. Sekalipun kita bisa, saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan dengan ketajaman pendengaran kita itu akan menjadi kunci pertumbuhan dalam iman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita pada inti daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yaitu bagaimana iman timbul dari pendengaran dan bagaimana respons kita terhadap Injil itu menentukan rohani kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang menjadi renungan buat kita dari firman Tuhan ini? Mari kita lihat satu persatu, supaya kita juga boleh mengambil hikmahnya, pelajarannya, yang menjadi kekuatan iman juga buat kita. Ya, yang pertama saudara-saudara, ternyata tidak semua orang menerima Injil atau firman Tuhan yang diberitakan. Dengarkan sekali lagi baik-baik saudara-saudara, dan camkan baik-baik dalam hatimu. Ternyata tidak semuanya orang menerima Injil atau firman Tuhan atau berita keselamatan yang diberitakan. Saya tidak tahu apakah itu salah satunya adalah Anda, atau itu adalah kita. Yang saya katakan tadi saudara-saudara, tidak semua orang menerima Injil atau firman Tuhan atau berita keselamatan yang diberitakan. Firman Tuhan itu diberitakan, Injil itu diberitakan, tapi ternyata tidak semua orang menerima pemberitaan firman Tuhan itu. Mari kita lihat di gereja. Ada begitu banyak ternyata orang-orang yang menolak firman Tuhan diberitakan. Menolak dalam tanda petik. Saudara-saudara, ini juga harus kita dengarkan baik-baik, supaya ini juga menjadi evaluasi. Seperti yang saya katakan tadi saudara-saudara, mungkin salah satu orang yang tidak menerima Injil diberitakan, itu adalah kita, itu adalah Anda, atau itu adalah saya. Mari kita lihat, bentuk apakah saudara-saudara penolakan, dan apakah kepintaran daripada iblis untuk membuat kita, sekalipun kita sudah ikut dalam sebuah kebaktian, sekalipun kita sudah mendengarkan firman Tuhan diberitakan, tetapi kita bisa tidak menerimanya. Coba lihat, ketika kita datang ke gereja, terus terang saya melihat itu, ada begitu banyak sekarang orang masuk ke gereja, bahkan ketika khotbah itu diberitakan, tetapi masih scrolling HP-nya. Dia masih bermedia sosial di tengah-tengah ibadah yang sedang berlangsung. Inilah kekuatan daripada iblis untuk mengambil fokus pikiran kita, supaya firman Tuhan itu tertolak, tidak kita dengarkan di dalam ibadah itu sendiri. Sehingga setiap kata-kata daripada firman Tuhan itu datang dan pergi begitu saja. Tadi pertama sekali saya sudah tanya kepada kita, sadarkah kita, apakah kita percaya bahwa dalam setiap kata-kata firman Tuhan itu dapat mengubah hidupmu? Tetapi ternyata saudara-saudara, dalam renungan kita yang pertama ini, ada orang yang tidak menerima Injil itu diberitakan. Mungkin termasuk kita, karena kita sibuk bermain HP. Yang kedua, apalagi yang membuat orang-orang menolak, sibuk berbicara.
Kita datang ke gereja bukan untuk mendengarkan puji-pujian, bukan untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan, bukan kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan renungan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, tapi kita menjadi berbicara satu dengan yang lain. Hati-hati saudara-saudara. Sering sekali ketika kita datang ke gereja ada saja objek pembicaraan kita. Oleh karena itu jangan fokus dengan mencari teman. Kita datang ke gereja untuk mencari Tuhan. Camkan baik-baik. Apalagi perlawanan atau penolakan kita. Saudara-saudara, ada orang yang langsung hatinya. Saya bisa melihat itu. Ketika saya berkhotbah, ada beberapa orang dengan wajah yang tidak enak, menunjukkan penolakannya akan firman Tuhan yang saya sampaikan, yang diberitakan ketika itu. Saya tidak tahu, mungkin karena perasaannya, dia tertembak dengan firman Tuhan itu. Padahal saudara-saudara, secara rohani memang setiap firman Tuhan itu baru benar menjadi firman Tuhan kalau memang setiap kita yang hadir akan tertembak dan merasa dipermalukan dalam firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan itu tidak mempermalukan kita, maka firman Tuhan itu tidak benar-benar tajam dan tidak benar-benar kudus. Tidak benar-benar suci. Sehingga orang yang berdosa pun tidak merasa berdosa ketika mendengarkan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita, bukan pembawa firman Tuhan itu yang akan mempermalukan kita. Bukan itu. Tapi firman Tuhan itu sendiri yang mempermalukan kita. Sehingga kita malu berhadapan dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, hati-hati dengan hati kita sendiri. Jangan sampai jiwa kita dengan keras melawan firman Tuhan itu. Apalagi bentuk penolakan itu keluar. Kadang-kadang ada banyak bapak-bapak yang memanfaatkan waktu dalam tanda petik istirahat. Ketika berkhotbah, ketika pengkhotbah naik ke mimbar, justru dia keluar untuk merokok dan sambil istirahat di luar. Saya tidak mengerti saudara-saudara, kalau ada istilah dalam tanda petik istirahat dalam ibadah. Kenapa kita harus beristirahat? Tidak mampukah kita bertahan hanya dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam saja di gereja? Mari kita tanya dulu dalam hati kita. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang menolak firman Tuhan. Rasul Paulus di sini dengan tegas dan jujur mengakui bahwa tidak semua orang merespons positif terhadap Injil yang diberitakan. Ini adalah realitas yang menyedihkan sebenarnya. Tapi ini bukan kegagalan daripada pesan Injil, tetapi itu semata-mata hanya karena kehendak bebas manusia. Bagi orang yang mengutamakan hal-hal kedagingan, yang mengutamakan hal-hal duniawi, maka dia akan menolak dan tidak menerima pemberitaan Injil itu. Dan setiap kata-kata daripada firman Tuhan yang tadi saya katakan bahwa dia memiliki kekuatan yang mengubah kita, ternyata itu tidak berhasil. Karena apa? Sama seperti seorang dokter yang memberikan resep obat, dan kita sudah membeli obat itu untuk menyembuhkan penyakit kita, apalagi penyakit yang kronis. Tetapi kita tidak meminum obat yang sudah diberikan itu. Obat itu sebenarnya adalah obat yang mujarab.
dan penyakit kita pasti bisa disembuhkan oleh obat itu. Tetapi karena kita tidak mau memakan atau meminum obat itu, maka dia tidak mempengaruhi apa-apa untuk memperbaiki penyakit kita. Itulah orang-orang yang tidak menerima atau menolak firman Tuhan. Itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang percaya. Dan tidak semua orang akan percaya. Namun kita tidak boleh menghentikan firman Tuhan, pemberitaan Injil. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Yang kedua, saudara-saudara, sama seperti topik minggu kita hari ini, iman timbul dari pendengaran. Saudara-saudara, saya mau katakan ini kepada kita. Topik minggu tadi dan yang kedua menjadi renungan buat kita. Iman timbul dari pendengaran. Camkan ini baik-baik. Pondasi iman, mendengar firman Kristus. Itu yang dikatakan saudara-saudara di ayat yang ke-17 tadi. Ayat ini menegaskan bahwa iman sejati timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan yang lain. Ini bukan sekedar mendengar kata-kata, tetapi mendengarkan dengan hati yang tulus, dan kita mau tunduk dan merendahkan diri untuk mendengarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Kristus itu, yaitu dari Alkitab itu. Kalau kita mendengarkan setiap kata-kata itu dengan penuh perhatian, dan bukan saja hanya mendengar, sekedar mendengar, tapi kita benar-benar tajam untuk mendengar. Karena begitu banyak hal-hal yang bisa kita dengar melalui telinga kita ini. Ada begitu banyak suara-suara yang masuk, tapi jangan biarkan suara-suara yang lain itu mengganggu fokus dan ketajaman pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu untuk melatih diri kita untuk fokus dan memiliki ketajaman pendengaran akan firman Tuhan. Sama seperti seorang musisi, dia perlu berlatih berjam-jam untuk sebuah prestasi yang luar biasa. Kadang-kadang dia perlu dengan waktu dan perenungan, ya, mendengar musik itu dengan lamat-lamat, dengan pelan-pelan. Dia nikmati alunan demi alunan musik itu, dan dia latih. Kalau dia menjadi pianis, maka dia melatih pergerakan tangannya dengan seksama, sehingga apa yang dia dengarkan itu keluarlah musik atau alunan musik yang indah. Melatih pendengaran kita dengan baik. Itu juga perlu dilakukan. Karena iman tumbuh atau muncul dari pendengaran. Oleh karena itu latihlah dirimu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Baca firman Tuhan dengan prioritas harian. Dengarkan khotbah dan pengajaran dengan baik-baik. Saudara-saudara, jangan anggap remeh dengan pemberitaan firman Tuhan. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, maka kita sedang mengabaikan Tuhan dan mengabaikan pemulihan demi pemulihan, perubahan demi perubahan dalam hidupmu yang akan membawa engkau ke dalam sukacita, kedamaian, dan ke dalam iman percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Injil sudah disampaikan sampai ke ujung bumi ini. Paulus menegaskan bahwa Injil telah diberitakan ke seluruh dunia, menunjukkan bahwa kasih Allah ditujukan kepada semua orang. Sama seperti sinyal radio
yang dapat menjangkau ribuan kilometer. Pesan Injil itu sudah tersebar luas, menjangkau berbagai bangsa dan budaya. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kita yang harusnya bertanggung jawab untuk menyampaikan itu sampai kepada setiap orang. Sama seperti HP, handphone orang yang tidak memiliki paket data, maka kita bisa memberikan hotspot kepadanya, sehingga dia tersambung dengan internet yang ada dengan kita. Ketika kita memberikan hotspot firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan tersambung kepada setiap orang yang kita sambungkan hotspotnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini di era digitalisasi ini, di era yang begitu canggih ini, kita tidak perlu harus jauh-jauh lagi memberitakan firman Tuhan. Sama seperti apa yang saya lakukan, saya rekam dan saya upload ke YouTube khotbah ini, sehingga setiap orang yang boleh menerima dan menonton YouTube video ini akan mendengar firman Tuhan baginya. Nah, saudara-saudara, mari kita berlomba-lomba. Saya harus mengatakan mari kita berlomba-lomba. Apalagi setiap kita yang memiliki talenta yang hebat. Kalau saya mengatakan asah talentamu untuk engkau bisa lebih hebat lagi untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan itu boleh sampai. Semakin banyak firman Tuhan itu disampaikan dan diberitakan, semakin banyak orang mendengarkan. Dan pilihan-pilihan. Saudara-saudara tidak perlu kecewa. Kalau mungkin penontonmu hanya sedikit, tidak perlu kecewa. Karena itu juga adalah bagian pilihan. Yang penting firman Tuhan disampaikan. Bukan soal banyaknya penonton. Bukan soal subscribernya yang banyak. Tapi bagaimana firman Tuhan itu terberitakan. Yang keempat, saudara-saudara, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga kita harus melakukan firman Tuhan itu. Kalau kita lihat dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21, Paulus menyoroti ketidaktaatan Israel yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ini menjadi peringatan juga bagi kita semua, saudara-saudara. Dan kita hampir sama, bahkan lebih parah lagi dari Israel yang lama itu. Kita selalu mengaku bahwa kita adalah Israel yang baru. Tapi perilaku kita sama saja dengan Israel yang lama itu. Yang hatinya penuh dengan kekerasan, tegar tengkuk, keras kepala. Tidak pernah mau melembutkan hatinya. Sia-sialah firman Tuhan yang kita dengarkan kalau hati kita menolak. Maka lembutkan hatimu. Seseorang yang memiliki buku resep masakan yang lengkap, tetapi tidak mau mempraktekkan, melakukan, atau mengaplikasikan bagaimana dia memasak, maka dia tidak akan pernah menikmati hidangan yang lezat. Dan dia tidak akan pernah menjadi koki, menjadi pemasak yang handal. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita hanya mendengar tanpa mau melakukan, maka semuanya adalah sia-sia. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, mari periksa hati kita. Apakah kita benar-benar taat pada firman Tuhan? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mintalah Roh Kudus untuk membantu kita, supaya kita dimampukan untuk mengaplikasikan, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan
sehari-hari kita. Saudara-saudara, iman yang sejati itu berakar dari pendengaran yang benar akan firman Kristus. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan agar iman kita bertumbuh dan kita menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu diberitakan. Karena kami yakin setiap kata-kata dari firman Tuhan itu akan dapat mengubah hidup kami. Dan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, iman kami bertumbuh. Kami bertambah semangat. Kami memperoleh kekuatan dan membangkitkan hal-hal yang baru. Hidup yang baru, cinta yang baru, kasih yang baru, semangat yang lebih bertambah. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Teruslah beribadah. Teruslah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.